Salam sehat Pak Asrio. Selamat pagi Ibu Hesti. Apa Ya, kabar? kabar baik, terima kasih. Ini kalau kita lahir tanggal 20 Oktober kan selamat ulang tahun. Nah ini 1 tahun pas pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ada catatan apa dari teman-teman Gerindra nih tentang capaiannya Pak Prabowo ini, Pak Asrio? Tentu saja kami mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa hari ini tepat adalah 1 tahun genap sudah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Pak Gibran. Tentu saja dalam 1 tahun ini juga bukan merupakan waktu yang singkat, namun juga belum waktu yang terlalu lama. Kami mengapresiasi banyak sekali pencapaian-pencapaian, terutama dari program-program prioritas pemerintahan yang sudah mulai berjalan dan manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentu saja ini bukan berarti bahwa tidak ada PR lagi, tidak ada catatan-catatan yang dapat diperbaiki di kemudian hari, tetapi kita juga harus objektif dalam menilai bahwa program-program yang telah dicanangkan ini banyak sekali dirasakan manfaat oleh masyarakat. Mulai dari awal tahun ini, perbaikan dari struktur belanja negara kita, ada Impres 1 tahun 2025 yang telah berhasil mengefisiensikan anggaran lebih dari 300 triliun rupiah, dari spending yang tadinya kurang berkualitas, kurang berasa manfaat oleh masyarakat, telah direalokasikan kepada program-program yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga program-program prioritas seperti makan bergizi gratis yang telah menyentuh lebih dari 1 miliar porsi dan juga 30 juta penerima manfaat setiap harinya sampai hari ini, dan juga telah memperkerjakan lebih dari 500 ribu tenaga kerja dan juga memberdayakan lebih dari 1 juta UMKM, petani, nelayan, dan juga peternak kita. Juga ada program-program prioritas seperti Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, yang semua tujuannya adalah bagaimana caranya pemerintah ini hadir, terutama bagi masyarakat yang paling rentan, masyarakat yang selama ini mungkin termarginalkan, bagaimana caranya pemerintah dapat mengempower mereka, yang juga dapat membangun ekonomi ini bukan secara top-down, Mbak Hesti, tapi dibangun secara bottom-up dengan memperkuat bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan ekonomi. Saya rasa itu merupakan catatan-catatan yang harus kita apresiasi, tetapi betul, apakah ini sudah sempurna? Tentu saja belum, dan jauh dari sempurna. Ini yang sedang dilakukan. Partai Gerindra akan terus mengawal dan mendukung program-program dari pemerintah agar bukan hanya bagus saja di atas kertas, tapi implementasinya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, Pak Prabowo itu identik dengan Partai Gerindra tentu saja. Nah, waktu itu janji-janji kampanye apa kira-kira yang belum terwujud ini, yang mungkin belum terrealisasi? Ya, kalau kita berbicara, boleh dibilang hampir semua daripada janji-janji pada saat kampanye yang tertuang dalam Asta Cita ini semuanya sudah mulai dijalankan. Program prioritas seperti MBG, seperti Kopdes Merah Putih, seperti renovasi sekolah, seperti pembangunan sekolah rakyat untuk bagaimana caranya agar semua anak-anak Indonesia dapat mendapatkan pendidikan yang layak, pembangunan sekolah-sekolah Garuda, kampung-kampung nelayan. Ini merupakan semua program-program yang ditujukan bagaimana caranya agar masyarakat ini dapat merasakan langsung manfaat daripada program-program tersebut. Juga jangan lupa juga bahwa salah satu komitmen utama daripada Pak Prabowo ketika beliau sebelum dilantik menjadi presiden agar bagaimana caranya kita dapat mencegah capital outflow. Bagaimana cara agar kekayaan daripada Indonesia itu tidak mengalir keluar dan dapat dimanfaatkan dan dikelola di dalam negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran daripada bangsa dan juga rakyat Indonesia. Saya rasa ini semua masih merupakan ongoing proses. Kalau kita berbicara maraton ini selama 5 tahun, ini baru 1 tahun, artinya ini baru sekitar 20% daripada maraton ini yang terpenuhi. Tapi tentu saja kami apresiasi bahwa semua program-program telah dicanangkan ini telah berproses dan berjalan sesuai dengan harapan yang diharapkan. Oke, ini kan nggak bisa lepas dari hal sifatnya politis gitu ya, karena di pemerintahan selalu saja ada unsur-unsur politik di sana. Nah, sebenarnya ada tantangan politik terbesar apa sih yang dihadapi oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dalam menjalankan pemerintahan 1 tahun ini? Seperti apa petanya nih, Pak? Ya, justru kalau kita lihat secara politik, mazhab utama dan filosofi utama yang digaungkan oleh pemerintahan dipimpin oleh Presiden Prabowo ini adalah bagaimana caranya seluruh kekuatan-kekuatan politik ini dapat terkonsolidasi. Terkonsolidasi ini artinya adalah bagaimana caranya semua elemen-elemen bangsa termasuk partai-partai politik dan kekuatan-kekuatan politik ini dapat bahu-membahu secara bersama-sama untuk menyukseskan program-program dari pemerintah. Tetapi Ibu, perlu kita garis bawahi bahwa konsolidasi ini bukan berarti menghilangkan unsur daripada checks and balances. Perlu kita pahami bahwa hari ini sistem negara kita, salah satu lembaga negara kita yaitu DPR RI memiliki tujuan utama untuk mengawasi kinerja daripada pemerintahan.
Dan bahkan kalau kita bisa lihat dari setiap raker-raker yang terjadi maupun RDP yang terjadi di DPR yang selama ini sudah dapat disaksikan langsung oleh publik via live streaming, bahkan itu dapat disaksikan bahwa bahkan kader-kader Partai Gerindra sendiri yang justru berada di dalam garda terdepan untuk memberikan masukan-masukan, bahkan tidak jarang memberikan kritik kepada implementasi daripada program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana caranya kita menyukseskan program-program pemerintah. Dan menyukseskan itu, Bu Hesti, itu artinya adalah implementasinya. Eksekusinya harus baik. Bukan hanya baik saja secara teori di atas kertas, tapi dampaknya harus dapat dirasakan semua oleh masyarakat. Oke, jadi Gerindra mengawal proses legislatif agar proses prioritas presiden bisa berjalan tanpa hambatan regulasi. Begitu, Pak Astrio? Betul sekali. Dan justru memang salah satu daripada arahan yang sudah diberikan oleh Presiden itu adalah bagaimana caranya kita dapat mendorong sektor swasta. Nah, sektor swasta ini didorong melalui berbagai hal. Ya, kita sudah melihat ada berbagai stimulus ekonomi yang diberikan, ya, ada likuiditas yang diinjek ke dalam sistem perbankan, ada juga penguatan daya beli yang ditujukan langsung oleh masyarakat supaya sektor swasta semakin dapat berdaya, jadi mendorong dari sisi demand. Tapi jangan lupa juga salah satu hal utama yang selalu didorong oleh pemerintahan ini adalah deregulasi. Deregulasi ini sangat penting karena iklim investasi, iklim usaha itu baru dapat berjalan dengan kecepatan maksimal apabila tidak ada regulasi-regulasi yang menghambat kinerja maupun kecepatan lari daripada sektor-sektor usaha kita. Dan ketika ini tercapai, maka kita percaya bahwa dari sektor usaha, dari dunia usaha dapat semakin bergeliat melakukan ekspansi-ekspansi yang ujung-ujungnya ini dapat berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas sehingga dapat mendorong perekonomian kita dan meningkatkan daya beli daripada masyarakat kita. Oke. Ada pesan politik apa dari Partai Gerindra kepada masyarakat menjelang tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran ini, Pak Astrio? Ya, jadi memang tantangan tentu saja masih ada, masih banyak. Situasi global juga tentu saja sedang tidak menentu, tetapi Partai Gerindra ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk optimis, untuk percaya bahwa pemerintah sedang mengeluarkan seluruh daya yang dapat dikeluarkan untuk bagaimana caranya bisa mendorong pemerataan ekonomi dan juga mendorong kesejahteraan daripada seluruh rakyat Indonesia. Dan kami juga berharap bahwa tentu saja dalam menjalankan roda pemerintahan tidak mungkin semuanya berjalan 100% sempurna. Pasti ada ruang-ruang di mana ketidaksempurnaan itu ada. Dan kami berharap bahkan dari seluruh rakyat Indonesia untuk dapat secara proaktif memberikan kritik, memberikan masukan kepada pemerintah apa saja yang dapat diperbaiki atau implementasi apa saja yang belum sesuai dengan perencanaan awal, dan pemerintah Partai Gerindra mendorong pemerintah juga agar mendengarkan, dan kami yakin pemerintah selama ini sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan kami minta masyarakat ke depannya agar tetap optimis tapi tetap kritis dan memberikan masukan-masukan bagi pemerintah. Baik, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi, Pak Astrio Feligen. Mari. Terima kasih. Sukses untuk Partai Gerindra. Demikian tadi juru bicara Partai Gerindra, Astrio Feligen.